Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini. Dan tidak lupa salawat teriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan sebagaimana kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memperbaiki negeri kita, memperbaiki para pemimpin dan penguasanya, memperbaiki para rakyatnya, dan senantiasa memperbaiki hubungan baik di antara kita. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan silsilah yaumul akhir, silsilah kejadian-kejadian di hari kiamat. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan bagaimana karakter serta kondisi padang mahsyar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat. Apakah keadaan mereka sama atau tidak? Tentu jawabannya jamaah sudah tahu bersama, tidak sama manusia kondisinya nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau kita klasifikasikan manusia di hari kiamat, maka secara garis besar ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang yang mukmin dan dia menjalankan ketaatan dengan sebenar-benarnya ketaatan. Dia benar-benar menjalankan amal soleh. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah dia beriman, akan tetapi melakukan dosa-dosa besar atau melakukan berbagai macam kezaliman, tapi dia masih beriman, masih ada keimanan, masih ada keislamannya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang kafir yang tidak beriman sama sekali kepada Allah dan Rasulnya. Ini kurang lebihnya klasifikasi 3 kelompok manusia ketika Allah kumpulkan nanti di hari kiamat. Dan setiap kelompok memiliki kondisi yang berbeda-beda. Karena dahulu pernah kita bahas, ma'asyiral muslimin, hari kiamat adalah hari ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Berbeda dengan dunia, jemaah. Kalau di dunia kita pernah merasakan ketidakadilan, oh itu biasa, jemaah. Namanya juga di dunia. Kalau dunia sudah adil, lah ngapain Allah tegakkan hari kiamat kalau dunia sudah adil? Makanya dunia itu tidak adil. Ada sebagian yang lepas dari hukum karena punya uang dan kekuasaan misalkan. Sementara pihak kecil yang mungkin melakukan kesalahan biasa hukumannya berat.
Atau terkadang orang tidak bersalah justru dihukum. Itulah dunia. Tapi di akhirat nggak ada nanti udah. Nggak bisa seorang bermain apapun nanti di hari kiamat, karena memang itu hari Allah menegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa ada pihak yang terzalimi. Makanya setiap orang dibangkitkan menurut amalannya masing-masing. Nah, sekarang kita membahas kelompok pertama dulu, yaitu kelompok orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan dulu di dunia berbuat kekafiran. Seperti apa mereka dibangkitkan nanti di padang mahsyar kondisinya? Seperti apa mereka nanti ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini kelompok pertama jemaah ya. Kita bahas orang-orang kafir dulu. Orang-orang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang kafir akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tersungkur. Dalam keadaan tersungkur, maksudnya orang kafir dibangkitkan dalam keadaan dia berjalan dengan mukanya atau kepalanya, atau berjalan dalam keadaan tersungkur. Maka para sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana mungkin mereka dibangkitkan dalam keadaan tersungkur? Maka kata Nabi SAW, alaysal ladzi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Jawaban Nabi kepada sahabat yang bertanya ini, bukankah Allah yang telah menciptakan kedua kaki untuk berjalan, Allah juga mampu menjadikan wajahnya sebagai alat untuk berjalan. Artinya orang kafir nanti dia berjalan di atas wajahnya. Ini seperti ini, Nabi memberikan logika seperti ini. Kalau Allah bisa membuat kaki berjalan, ya nggak mustahil Allah membuat wajah berjalan. Kan gampang bagi Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk mereka orang yang hina di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Oke, mungkin sekarang di dunia mereka punya kekayaan, mereka punya kekuasaan, mereka punya pasukan, mereka punya kedudukan dan jabatan, tapi tidak nanti di hari kiamat. Orang kafir meskipun dulu di dunia dia punya harta, kekuasaan, jabatan, segalanya dia punya di dunia, tapi apa? Di hari kiamat Allah hinakan dia dengan cara berjalannya dengan apa? Wajahnya. Penghinaan sehina-hina. Padahal wajah itu salah satu anggota tubuh yang paling mulia. Tapi Allah jadikan itu sebagai penghinaan buat orang kafir. Hadis sahih tadi Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi nanti ketika orang kafir dibangkitkan, mereka berjalan dengan wajah mereka sebagai bentuk penghinaan. Dahulu mereka menghina umat Islam, dahulu mereka menghina Nabi Muhammad SAW, dahulu mereka memerangi Islam. Ketika mereka dibangkitkan, Allah hinakan. Belum mereka masuk neraka, mereka sudah berjalan dengan wajahnya. Mereka terseok-seok wajahnya di padang mahsyar. Sebagai apa? Bentuk penghinaan Pak terhadap orang-orang kafir. Ya. Baik. Ini satu contoh. Kemudian contoh yang lain, orang kafir Pak di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan putus asa, dalam keadaan rugi, dan dalam keadaan hina. Jadi nggak cuma dia pakai wajahnya untuk berjalan, tapi juga apa? Dia merasakan kehinaan, merasakan kerugian, merasakan keputus asaan. Allah berfirman di surah Al-Ma'arij
ayat 43 sampai 44. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun. Pada hari kiamat kelak, mereka orang kafir akan keluar dari kuburnya dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera menuju berhala-berhala mereka ketika di dunia. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka dibangkitkan dalam keadaan pandangan tertunduk, diliputi kehinaan, dan itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Jadi kalau di dunia mereka bisa pongah, mereka bisa mengangkat kepala mereka karena punya jabatan dan kedudukan, punya harta dan seterusnya, tapi di hari kiamat mereka dibangkitkan dalam keadaan tertunduk, lesu. Tertunduk, lesu dan hina. Mereka nggak lagi bisa membanggakan dirinya sebagai manusia mulia seperti dulu ketika di dunia. Wow, dia bisa banggakan saya punya harta sekian triliun dolar. Saya presiden di negara ini, saya perdana menteri di sini, saya raja di negara ini misalkan. Saya ratu dan seterusnya. Udah nggak ada, Pak. Mereka bangun dalam keadaan hina, Pak. Dulu mereka menghinakan orang, sekarang mereka dihinakan oleh Allah di padang mahsyar. Jadi mereka benar-benar hina. Sudah nggak ada lagi tuh mereka, kesombongannya sudah nggak ada. Seperti dahulu mereka angkuh di mana? Di dunia. Kemudian orang kafir dibangkitkan dengan kondisi berteriak, mengatakan celaka. Ya mungkin kalau bahasa kita gini, Pak. Hancurlah saya sekarang, matilah saya, binasalah saya gitu. Jadi mereka berteriak sembari mengucapkan apa? Celaka saya. Seperti, Pak, kayak orang kena musibah, semua hartanya habis, semua keluarganya meninggal, tinggal dia satu-satunya, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dia bilang apa, Pak? Hancurlah saya, matilah saya. Itu di dunia ya. Di akhirat lebih parah lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Qamar, muhti'ina ilad da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Di surah Al-Qamar ayat ke-8 Allah berfirman, mereka orang-orang kafir patuh menuju ke tempat mereka diseru. Artinya ada yang memanggil mereka dan mereka segera apa? Berkumpul di tempat mahsyar. Malaikat memanggil mereka, malaikat mengumpulkan mereka, mereka langsung berkumpul tadi. Seperti apa? Seperti belalang, Pak, yang terbang dengan cepat. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Ketika itu orang kafir mengatakan ini hari yang sulit. Ini hari yang sulit. Kemudian di ayat yang lain, surah Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'sana min marqadina. Mereka mengatakan celaka kita. Nah itu, Pak. Jadi mereka mengakui bahwa mereka benar-benar celaka. Padahal di alam kubur mereka disiksa nggak, Pak? Disiksa. Iya. Tapi ketika disiksa di alam kubur, mereka tidak mengatakan celaka saya, enggak. Tapi begitu bangkit dari alam kubur, siksa kuburnya dihentikan dan diganti dengan siksa neraka. Mereka merasakan apa? Oh, ini lebih ngeri lagi. Seandainya mereka diberi pilihan, mending disiksa di kubur aja. Tapi ternyata mereka ditambah lagi siksanya di mana? Di neraka. Sehingga ketika itu mereka teriak dan mengatakan apa? Celaka kita. Udah hancur ya. Itu. Bahkan siksa kubur seolah-olah buat mereka apa? Tempat tidur. Itu, Pak. Jadi siksa kubur dibandingkan dengan neraka, bagi orang kafir seolah-olah mereka baru bangun tidur. Makanya orang kafir mengatakan ya wailana man ba'asana min marqadina.
Celaka. Siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita gitu. Jadi mendingan kita disiksa aja deh di alam kubur, udah kayak tidur gitu loh, dibandingkan dengan siksa apa? Neraka. Gitu Pak. Jadi ketika mereka menyaksikan siksa yang lebih besar Pak, siksa alam kubur itu dianggap masih tidur, kayak orang mimpi buruk aja gitu loh. Nah ini kenapa? Saking ngerinya siksa neraka ya, sehingga siksa kubur mereka anggap seolah-olah apa? Tempat tidur aja. Gitu. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ternyata yang dijanjikan Allah itu benar adanya. Ternyata apa? Kita nggak cuma di alam kubur saja. Dia pikir udah mati udah. Ternyata apa? Benar. Mereka saksikan inilah alam akhirat. Yang dahulu menurut mereka itu cuma halusinasi. Yang dahulu menurut mereka itu cuma omong kosong. Ya. Kadang orang kafir kan bilang apa Pak? Ah kamu orang Islam susah-susah banget ibadah. Kalau nanti nggak ada surga, nggak ada neraka gimana? Kan ada orang bilang gitu Pak, ya nggak Pak? Itu gimana Pak kalau Bapak ditanya kayak begitu Pak, jawabnya gimana Pak? Lah susah-susah beramal Pak, sholat ngaji ini, kalau surga neraka nggak ada gimana? Kan mereka bilang gitu ya. Gimana kita menjawab? Ya kalau ada gimana ternyata, iya nggak? Kalau ternyata ada gimana? Ya kalaupun nggak ada, nggak rugi. Jadi orang baik di dunia rugi nggak? Enggak. Jadi orang baik dimuliakan, ya nggak? Mati pun namanya harum, ya nggak? Apalagi matinya orang beriman masuk surga, gitu kan? Lah kamu misalkan nggak beriman, ternyata nanti neraka ada, bagaimana? Ya, kalaupun neraka nggak ada pun, kalaupun kamu namanya sudah jelek di dunia karena berbuat apa? Keburukan, kan gitu. Apalagi neraka benar adanya dan sorga benar adanya, kan gitu. Dan saat itulah mereka sudah benar-benar merasa dirinya udah pasti celaka ya. Itu jangan. Kemudian orang-orang kafir dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan ketakutan yang ekstrim. Dan ketakutan mereka Allah gambarkan seperti kerongkongan atau hati mereka sudah nyangkut di kerongkongan. Jadi sudah di puncak rasa takut sehingga hati atau jantungnya itu sudah nyangkut di mana? Di kerongkongan. Kolbu mereka seolah-olah nyangkut di kerongkongan ya, Pak. Itu kebayang nggak? Itu takut yang sangat ekstrim, yang luar biasa. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 18 atau surah Az-Zumar, wa anzirhum yaumal azifah idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, yaitu hari kiamat. Yaitu ketika hari kiamat nanti mereka orang-orang kafir hatinya, kolbunya, sebenarnya kalau dibilang kolbu Pak, itu asalnya jantung Pak ya, bukan hati dalam bahasa kita yang apa tuh namanya Pak? Hah? Apa itu kalau kita bilang hati di kita ini? Liver ya, bukan hati yang liver, bukan. Tapi hati yang dimaksud di sini adalah jantung. Ya, maksudnya adalah jantung. Makanya sebagian orang mengatakan jantung hati gitu ya. Maksudnya hati di sini adalah jantung, bukan hati yang liver, bukan. Jadi ketika apa? Hati mereka, kolbu mereka, jantung mereka menyesak di mana? Di kerongkongan saking takutnya. Ya. Malidh-dhalimina min hamim. Ketika itu orang-orang zalim, orang-orang kafir tidak memiliki teman pelindung. Wala syafi', tidak ada yang bisa memberikan syafaat yang membantu menolong mereka. Jadi nggak ada tuh Pak, dulu teman-temannya aparat, gitu ya, sesama pemerintahan ya, sesama orang-orang yang bisa dibayar. Oh itu di dunia. Di akhirat mau bayar siapa? Mau bayar jaksa, mau main pasal karet. Ya,
mau bayar apa yang bisa dibayar sogok sudah nggak ada, harta juga sudah nggak ada. Lagian kalau nggak ada harta malaikat juga nggak bisa disogok kan gitu. Sudah habis semuanya. Sehingga apa? Yang ada ketakutan yang mendalam. Kalau dulu di dunia bisa dia nyantai nih, bisa bayar aparat, bisa bayar orang dalam, ya, bisa gandeng orang yang punya pengaruh. Tapi ketika di hari kiamat, makanya ketakutan mereka luar biasa. Seolah-olah jantung mereka nyesak di mana? Di kerongkongan. Kemudian berikutnya, orang kafir didatangkan di hadapan Allah dalam kondisi terbelenggu dan diberi pakaian yang terbuat dari cairan aspal. Jadi nanti jemaah, setelah dari padang mahsyar, manusia kan diberi pakaian ya. Sebelumnya kita bahas bahwa orang mukmin akan diberi pakaian sesuai dengan kondisi meninggalnya, artinya sesuai dengan amal solehnya, ya. Dan manusia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah seperti itu pula orang-orang kafir. Orang kafir juga diberi pakaian, tapi pakaian mereka dari aspal. Kemudian kondisi mereka terbelenggu, Pak. Persis di dunia itu kayak penjahat, Pak, yang diborgol dimasukkan kemana? Ke sel. Ya itu seperti mereka. Cuman bedanya kalau di dunia masih mending pakai rompi oreng, cuma. Iya. Rompinya oreng atau apa cuma kalau narapinya? Iya. Kalau koruptor apa Pak rompinya? Apa? Beda kan? Pink atau apa ya? Atau sama? Pink ya. Kok bisa dibedakan? Saya juga nggak ngerti. Kok kayaknya kok ini banget ya warnanya pink. Baik. Jadi itu masih mending pakai rompi oreng, pakai rompi pink, pakai apa lagi? Cuma tulisannya tahanan doang. Ya. Tapi kalau di yaumul qiyamah orang kafir ini pakai pakaian, pakai rompi yang terbuat dari aspal. Bayangkan. Kemudian apa? Tangan mereka terbelenggu. Ya. Jadi bisa jadi jemaah mereka berganti-ganti posisi. Kadang sambil berjalan di mana? Dengan wajah mereka. Nanti kadang berjalan dengan kakinya tapi tangannya terbelenggu. Kemudian pakaiannya terbuat dari aspal. Jadi macam-macam kondisi mereka berubah-berubah. Intinya mereka itu dihinakan oleh Allah gitu aja. Allah berfirman di surah Ibrahim ayat 49 sampai 50. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfat. Engkau akan melihat nanti orang-orang kafir, para pendosa itu, mereka diikat dan dibelenggu. Diborgol, Pak, kalau di kita kayak penjahat gitu. Iya, cuma lebih hina kondisinya. Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Mereka diberi rompi. Rompi tahanannya pakai apa? Pakai rompi atau pakaian yang terbuat dari aspal. Dan wajah mereka ditutup oleh api neraka, Pak. Bukan dipakein masker. Iya, kalau tahanan di dunia cuma dipakein apa, Pak? Masker doang. Enak banget. Di akhirat enggak, Pak. Maskernya api itu. Kalau mereka malu, saya tahanan dulu, saya penjahat di dunia, Pak. Oke, nggak apa-apa ditutupi wajahnya pakai api tapi. Bayangkan. Tersiksanya mereka, Pak. Ya, iya. Di dunia malu sebentar tutupin pakai masker, Pak. Malah tahanan, Pak, pakai peci lagi, ya Allah. Saya nggak setuju sebenarnya tahanan itu pakai peci loh. Jadi kelihatan kok kayak apa ya, nutupi kejahatannya gitu dengan pakai peci gitu. Oh, kayak gimana gitu ya. Sudah gitu pakai masker kan ketutup gitu. Seolah nggak malu kan dengan perbuatannya kan. Cuma pakai rompi oranye udah. Gitu. Di akhirat enggak. Maskernya dari api, rompinya dari aspal. Kemudian apa? Dia dalam keadaan dibelenggu. Nah, ini. Baik. Selanjutnya orang kafir akan berkeringat di padang mahsyar dengan keringat yang sangat panjang sampai mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunaihi. Dan nanti ada di antara orang-orang kafir yang mereka dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar benar-benar berdiri dalam genangan keringat mereka setinggi pertengahan kedua telinga. Ini mana nih Pak? Sini ya. Nah, di tengah-tengah telinga sini Pak. Segini mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya. Hadis sahih Pak, dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena di waktu itu matahari didekatkan 1 mil. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bawah arsy-Nya. Yang orang kafir ini mereka tenggelam dengan keringatnya. Di riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Pada hari kiamat kelak, kata Nabi, manusia berkeringat hingga membasahi bumi sejauh 70 hasta, dan ia menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ya sudah kayak tenggelam lah dengan telinga dengan keringat sendiri. Sebagai gambaran Pak, kita tenggelam di air aja nggak enak Pak, terutama yang nggak bisa renang Pak. Ketemu kolam renang segini Pak, oh udah ngap-ngap itu sudah ya. Iya, itu padahal kolam renang airnya bersih airnya. Lah ini tenggelam di keringat sendiri Pak. Kita bayangkan Pak, keringat basahi pakaian kita aja Pak, risih kita ya nggak? Udah pengen ganti baju, kenapa? Keringatnya banyak ini basahi pakaian Pak. Tapi di yaumul qiyamah keringatnya sampai 70 hasta, sampai membanjiri dan menenggelamkan mereka setinggi telinga mereka. Gitu, bayangkan. Ya, seperti apa nih? Belum masuk neraka, mereka sudah disiksa seperti itu ya. Kemudian berikutnya, orang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan puncak kesedihan. Kalau sebelumnya kita bahas mereka di puncak ketakutan. Nah, berikutnya mereka juga di puncak kesedihan. Saya kalau tanya bapak-bapak di sini, bedanya takut sama sedih itu apa Pak? Jangan-jangan salah ngomong Pak, kita bilang sedih, bilang takut, takut dibilang sedih. Nah ini Pak, kadang-kadang kita ini nggak ngerti perasaan sendiri. Ini saya lagi apa sekarang? Takut, apa sedih, gitu kan? Atau menyesal gitu kan. Jadi apa bedanya takut dengan sedih? Ya, ini dua kata yang kadang-kadang orang keliru mengucapkan Pak. Di mana bedanya kira-kira Pak? Iya Pak, biasanya takut identik dengan kekhawatiran masa yang akan datang. Iya Pak, takut nanti pensiunan gimana gitu, takut nanti ketika meninggal anak-anaknya nggak di sampingnya, takut nanti miskin ya, takut ini takut itu. Biasanya takut Pak itu terkait masa depan Pak. Makanya orang kafir dibangkitkan dalam keadaan takut Pak, saking takutnya jantungnya sampai apa? Nyangkut di tenggorokan. Ya, saking takutnya itu. Jadi mereka di puncak, kalau kita bilang sekarang Pak, anxiety. Takutnya sudah nggak ketulung. Kenapa? Masa depan mereka sudah tebak neraka. Gitu. Udah selesai, itu nggak ada masa depan lain udah. Dan sedih. Kenapa mereka sedih? Menyesali masa lalu. Dulu dikasih umur 60 tahun, dulu dikasih umur 70 tahun, bahkan ratusan tahun. Kalau umatnya Nabi Nuh Pak, ratusan tahun mereka hidup. Iya, mungkin ribuan tahun mereka hidup. Tapi apa? Semuanya disia-siakan. Apalagi kita umur umat akhir zaman ya, paling hanya antara 70 atau 60 sampai 70 saja, sedikit yang melampaui 70. Bentar banget Pak, mau ngapain kita umur bentar kayak begini Pak?
Nyesel, ya Allah umur cuma 60 tahun kemarin dipakai ini. Nyeselnya Pak udah nggak ketulung. Makanya mereka sedih iya, anxiety juga iya. Puncaknya mereka semuanya takut iya, sedih iya. Takut karena sudah jelas ketebak masa depan mereka neraka. Udah gitu kholidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Dan sedih karena dulu mereka menyesal dikasih umur tapi apa? Tidak dimanfaatkan dengan baik. Kata Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan wahai Nabi Muhammad tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, maka mereka merasakan penyesalan yang luar biasa, padahal di dunia dahulu mereka lalai dan tidak beriman. Nyesel tuh, kayak Abu Lahab dan Abu Jahal nyesel, ya Allah ketemu Nabi Muhammad kok enggak beriman, ya. Kayak Fir'aun nyesel dulu ketemu Nabi Musa tidak beriman. Atau yang setelah Nabi Muhammad hidup, oh saya hidup di tempat mayoritas Islam, kok saya nggak masuk Islam ya? Padahal apa? Saya hidup di negara dengan mayoritas Muslim. Kenapa saya nggak masuk Islam? Nyesel tuh, luar biasa penyesalannya tuh. Gitu. Atau apa? Atau dia ingat dulu di dunia dia punya teman baik, ngajakin masuk Islam, kok saya nggak mau ya? Nyesel banget itu Pak. Benar-benar nyesel itu. Ya, maka Allah memberikan peringatan, ya wahai Nabi Muhammad, kasih tahu umatmu itu, sebelum kalian nyesel cepat-cepat taubat. Iya, karena penyesalan nanti sudah nggak manfaat Pak. Penyesalan di hari kiamat udah nggak manfaat. Kalau penyesalan di dunia masih Pak, kalau orang taubat Allah terima, tapi di hari kiamat enggak sudah. Kemudian berikutnya, orang kafir ketika dibangkitkan nanti mereka berharap, mereka berangan-angan seandainya mereka diratakan dengan tanah. Udah kita jadi tanah aja deh, nggak apa-apalah, nggak usah jadi apa-apa. Padahal di dunia Pak, di dunia dulu pinginnya apa? Pingin jadi raja, pingin jadi penguasa, pingin jadi penjajah, ya, penindas Pak, merasa paling hebat sendiri. Tapi giliran di hari kiamat Pak, kicep, minta jadi apa? Tanah Pak. Bahasa kita sekarang Pak, kalau hari sekarang ini ya, gagah-gagahan di mana? Di jalanan Pak. Ya, semua mau disuruh minggir, semua suruh tunduk. Giliran ditangkap, kicep, minta apa? Maaf. Bahasanya apa? Klarifikasi kalau sekarang ya. Saya minta maaf sudah memukul saya. Sebelumnya kayak Bang Jago, semua dilawan, seolah-olah dia paling jagoan kan gitu. Begitu ditangkap apa? Dia nggak bisa apa-apa. Nah seperti orang kafir Pak. Dulu di dunia mereka kayak Bang Jago, paling hebat. Saya membantai umat Islam, saya bantai rakyat umat Islam sekian ribu, saya bom mereka gitu. Di hari kiamat Pak, udah kicep mereka, nggak bisa apa-apa. Bahkan apa? Minta sama Allah, seandainya jadi tanah aja udah deh, nggak apa-apa diinjak-injak orang. Padahal di dunia mereka dulu menindas, berbuat suka hati mereka, membantai dan seterusnya, sombong di muka bumi. Giliran di hari kiamat Pak, nggak bisa apa-apa Pak. Sama Pak kayak nasibnya orang tadi Pak, sok jago, giliran ketangkap apa? Minta maaf gitu. Ini sama, sok jago di dunia, ketika dihadapkan di hadapan Allah nyerah dan bilang apa? Ya Allah jadikan tanah aja. Dulu di dunia mereka minta kekal Pak. Giliran sama Allah dikasih kekal, kekal di mana Pak? Di neraka, nggak mau. Itu orang kafir begitu Pak. Di dunia minta kekal. Iya, kalau perlu apa 1000 tahun mereka hidup atau lebih bagus. Giliran di hari kiamat mereka minta jadi tanah, nggak mau kekal, udah jadi tanah aja sudahlah, gitu. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 42. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Al-ayah. Pada hari itu orang-orang kafir yang mereka mendurhakai rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW,
atau yang mendurhakai rasul-rasul sebelumnya. Berharap sekiranya mereka diratakan saja dengan tanah, mending jadi tanah aja gitu. Ya, baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Maaf, nanti antara azan dan iqamah insyaallah sedikit kita lanjutkan materinya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi terakhir jemaah sekalian, tadi kita membahas tentang harapan orang kafir seandainya mereka menjadi tanah saja, diinjak-injak nggak masalah, daripada harus disiksa di mana? Di neraka. Jadi kita bawakan surah An-Nisa ayat 42. Kemudian surah An-Naba ayat 40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ketika itu mengatakan, aduhai, seandainya kita jadi tanah saja. Mendingan dari dulu jadi tanah, dicangkul nggak apa-apa lah, dipakai nanam nggak apa-apa, diinjek-injek nggak apa-apa, ya, daripada harus disiksa di neraka. Kenapa Pak? Karena mereka melihat binatang-binatang yang dihisap oleh Allah, maksudnya binatang-binatang yang mereka dipenuhi haknya ya, yang dulu misalkan ada kambing menanduk, kambing yang lain sampai mati dibalas oleh Allah. Tapi bedanya kalau binatang itu jadi tanah lagi, ya sudah hilang gitu kan, nggak ada surga neraka buat binatang. Tapi orang kafir mereka apa? Masih lanjut, iya, masih lanjut episodenya, sehingga mereka berharap mendingan jadi apa? Jadi tanah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, orang kafir ditipu oleh Allah ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat. Ditipunya gimana? Allah tampakkan dulu mereka punya kebaikan, ternyata setelah itu kebaikannya jadi apa? Jadi debu, langsung jadi debu berterbangan di hadapan dia, Pak. Ditipu sama Allah ya. Artinya mereka mengira dulu mereka sudah berbuat baik, Pak. Ini Pak, orang kafir kalau berbuat baik Pak, itu sudah Allah balas di dunia, di akhirat nggak ada. Karena sekarang Pak ada orang-orang liberal Pak bilang gini, masa hanya karena nggak masuk Islam nanti nggak masuk surga, padahal kan sepanjang dia hidup di dunia kan berbuat baik, ya, suka berdonasi, ya, bahkan punya yayasan, ya, punya yayasan donasi, itu bahkan mungkin miliaran mereka donasikan uangnya, triliunan bahkan. Masa orang kayak begini masuk neraka gitu kata mereka. Ya kita tanya balik, neraka itu punya siapa gitu loh, punya mbahmu, punya kakekmu kah, atau siapa kan gitu. Kalau neraka punya moyangmu ya terserah moyang kamu masukin orang suka-suka dia kan gitu. Tapi neraka, sorga itu punya siapa? Punya Allah. Allah masukkan ke sorga ke neraka, Allah punya ketentuan, itu sorga neraka punya Allah kok. Kayak sekarang ada orang Pak, ya, ada orang ngerasa saya kan nilainya tinggi, saya kan IQ-nya tinggi di sekolah sebelumnya ya, tapi ketika masuk kuliahan Pak, ya, tiba-tiba ditolak sama kuliah tersebut, kemudian protes, lah kan saya IQ-nya tinggi, ya kamu nggak lulus tes kan gitu. Ya terserah kuliahnya Pak mau menerima menolak, ya, apa bisa protes kayak begitu? Ya, ini kuliah yang punya dia itu. Surga neraka itu punya siapa sih pertanyaannya kan gitu. Kalau punya Allah, Allah sudah punya ketentuan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah nggak akan terima, dan di akhirat merugi. Dunia oke lah dia bisa kaya raya, itu dunia. Allah balas kebaikannya semua di dunia, akhirat enggak. Makanya Allah terangkan di dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 39, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqiyah yahsabuhu adh-dham'anu ma'a
hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Artinya, orang-orang kafir, amal perbuatan mereka seperti fatar morgana di tanah yang datar. Jadi seperti ada oase di padang pasir, kemudian ada airnya di situ ya. Jadi mereka mengira mereka akan mendapatkan air ketika dahaga, begitu sumber airnya didekati ternyata hilang. Makanya itu namanya apa, Pak? Fata morgana. Kayak bapak-bapak kalau nyetir di aspal, Pak, lagi panas banget tuh, Pak ya. Ngerasa nggak di depan kayak ada air ya di aspal ya? Kayak ada air, begitu kita deketin nggak ada air. Itulah fata morgana. Kalau itu di padang pasir seolah-olah dari jauh kayak oase, ternyata itu fata morgana. Nah seperti itu orang kafir, Pak. Dia kira dulu ketika dia beramal soleh, beramal baik, tapi nggak masuk Islam ya, itu akan dibalas oleh Allah, ditampakkan itu kebaikan kamu. Tapi Allah menampakkan itu, Pak, untuk menghina orang kafir, Pak. Wih, kamu orang baik nih, kebaikan kamu ini. Begitu dia pikir mau dibalas oleh Allah, ternyata, Pak, hilang semua amal baiknya seperti fata morgana. Di ayat lain, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Surah Ibrahim ayat 18. Orang-orang kafir, amal perbuatan baik mereka dulu di dunia itu diibaratkan seperti, atau Allah jadikan seperti abu yang ditiup oleh angin keras ya, dan mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Yang demikian itu adalah merupakan kesesatan yang nyata, Pak. Dipikir, Pak, mereka mau dibalas sama Allah. Jadi Allah kasih lihat, oh kamu orang baik ya, nih kebaikan kamu ini. Dia senang tuh awalnya, Pak. Dipikir Allah nerima kebaikannya. Tiba-tiba ketika dia udah senang, tiba-tiba mau dibalas kebaikan oleh Allah, amal kebaikannya jadi apa, Pak? Jadi debu. Di ayat tadi seperti fata morgana yang hilang ya. Di ayat lainnya, Pak, Ali Imran ayat 117, seperti apa? Angin yang bertiup, tiba-tiba hilang kayak angin, Pak. Jadi bisa kita katakan seperti fata morgana ya, seolah mereka mendapatkan kebaikan tapi ternyata enggak. Yang kedua, menjadi debu yang berterbangan, dipikir sama Allah mau dibalas, ternyata semua jadi debu, Pak. Kemudian apa? Seperti angin yang bertiup. Jadi dipikir itu akan datang, ternyata angin ya pergi. Itu orang-orang kafir. Amal kebaikan mereka di dunia enggak manfaat. Kenapa? Karena mereka enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka enggak masuk Islam. Ya. Ini kerugian yang mereka dapatkan. Adapun dulu mereka berbuat baik di dunia, ya sudah, Allah sudah balas itu semuanya di dunia ya. Kemudian, Pak, kondisi berikutnya ya, orang kafir dibangkitkan dalam keadaan membenci diri mereka sendiri, mengutuk diri mereka sendiri ya. Kayak orang lagi frustasi tuh nggak, Pak? Itu kan mengutuk dirinya sendiri ya. Saya bodoh, saya macam-macam lah ya. Biasanya kalau orang lagi nyesel tuh, Pak, itu mengutuk diri sendiri, Pak. Kalau gagal ya nggak? Tapi ini gagal, benar-benar gagal nyata. Jadi kerjaan mereka, Pak, mengutuk diri mereka sendiri, Pak. Siksaannya banyak ya, Pak. Subhanallah. Ya, di surah Al-Mu'minun ayat ke-10 Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ittud'auna ilal imani fatakfurun. Orang-orang kafir pada hari kiamat kelak akan disuruhkan kepada dia. Artinya akan ada malaikat yang menyeru, berteriak di hadapan mereka, sungguh kebencian Allah kepada kalian melebihi kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri. Berarti orang kafir nanti, Pak, di hari kiamat mereka mengutuk dan membenci dirinya sendiri. Tapi kata para malaikat, kebencian Allah kepada kalian lebih dahsyat daripada kalian membenci diri kalian sendiri. Bayangkan, Pak, orang membenci dirinya sendiri itu kayak apa coba? Seperti itu mereka, Pak. Allah siksa mereka benci terhadap dirinya sendiri. Padahal dulu di dunia apa?
Wah, mereka orang paling hebat, merasa kan, mereka sombong, bahkan mengaku Tuhan, ya. Tapi di hari kiamat mereka benci bahkan terhadap dirinya sendiri, ya, sebenci-bencinya. Padahal dahulu mereka egois, merasa paling hebat, merasa paling berkuasa, merasa paling banyak hartanya, sampai ngaku Tuhan lagi, ya. Tapi di hari kiamat, ya, Allah hukum mereka dengan mereka membenci dirinya sendiri, dan malaikat meneriaki mereka, Pak, diteriaki sama malaikat, ya, kebencian Allah kepada kalian jauh lebih besar daripada kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri. Baik, ini wallahu taala a'la wa a'lam bissawab tentang kondisi orang kafir ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang keadaan kaum muslimin tapi yang bermaksiat, ya Pak, ya. Keadaan kaum muslimin yang bermaksiat, yang ahlil ma'asi, ya. Kira-kira mereka dibangkitkannya kayak apa, ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, dan kita persiapan untuk menjalankan salat isya berjamaah, serta kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.